Di samping memperindah, dia juga menahan gulma. Dampak dari penggunaan Aracis Pintoy adalah satu, mengurangi biaya aplikasi herbisida. Kedua, dampak negatif dari penggunaan herbisida mematikan mikroba-mikroba tanah, membuat tanah tidak sehat. Memang herbisida membuat tanah jadi gembur, tapi gembur yang tidak ada mikrobanya, apalah artinya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. 4 tahun yang lalu kebun kita persis seperti itu, seperti hutan belantara. Dan kita tebang pohon-pohon besarnya, rumput-rumput kita bersihkan, kemudian kita lakukan penanaman alpukat. Belum rapi, masih acak-acakan. Namun setelah 3 tahun, tepatnya 3 tahun, 3 tahun berapa bulan ya? Maret, April, Mei, Juni, 3 tahun 5 bulan. Namun di blok ini baru 2 tahun 3 bulan. Dan hasilnya seperti ini. Gulma, rumput pengganggu tanaman, kita bersihkan berkali-kali. Dari kita semprot dengan herbisida, kemudian kita bikin terasiring, kita rapihkan, dan hari ini kebun itu sudah menjadi taman. Hamparan rumput Aracis Pintoy sebagai pengganti mulsa, pengganti gulma. Jadi gulma itu mengganggu tanaman. Kalau Aracis Pintoy tidak. Dia jenis tanaman kacang-kacangan. Tanaman kacang-kacangan dikenal sebagai tanaman penyimpan nitrogen yang baik, penyimpan air tanah yang baik, dan di dalamnya banyak mengandung mikroba baik untuk meningkatkan nutrisi tanaman. Dan dia tidak mengambil bagian tanaman. Tanaman tetap optimal, tidak terganggu. Calon buah tumbuh, namun rumput tidak akan mengganggu. Nah, seperti inilah Aracis Pintoy. Kita tanam di musim hujan. Kita tidak tanam di musim kemarau, karena kalau di musim kemarau benar-benar gagal total, mati. Kita harus berulang-ulang sehingga tanaman tetap bisa berproduksi dengan baik. Dan rumput, di samping memperindah, dia juga menahan gulma. Dampak dari penggunaan Aracis Pintoy adalah satu, mengurangi biaya aplikasi herbisida. Kedua, dampak negatif dari penggunaan herbisida mematikan mikroba-mikroba tanah, membuat tanah tidak sehat. Memang herbisida membuat tanah jadi gembur,
Tapi gembur yang tidak ada mikrobanya, apalah artinya? Kemudian di samping itu, Aracis pintoi juga membawa dampak keindahan. Kalian lihat indahnya kebun ini. Dengan Aracis pintoi, maka tanaman kalian akan lebih sehat karena air tanah tersimpan baik di bawah Aracis pintoi. Yang jadi persoalan, apakah dengan Aracis pintoi cukup? Tentu kita harus lakukan perawatan. Ketika nanti sudah tebal, setahun 2 kali, kita lakukan pembabatan, penjarangan, pengurangan. Sementara ini Aracis pintoi masih kita tanam di bawah tegakan. Nanti ketika kita lakukan pengemburan, ini harus kita cabut, kita pindahkan ke yang lain. Kalau kemudian Aracis pintoi merambat ke dalam, tidak masalah. Apalagi terlebih di musim kemarau. Di musim kemarau seperti ini, kita sangat butuh namanya Aracis pintoi agar penguapan air tidak berlebihan di perakaran. Sehingga bisa dipastikan ketika Aracis pintoi ada di bawah tegakan pohon, kebutuhan air tanah akan lebih terjaga. Seperti ini. Nah, ini kita lihat ada tanaman teki. Nah, teki ini indikasi bahwa pH ngedrop. pH pasti turun. Kemudian tanah juga tidak subur. Maka solusinya adalah pencabutan. Dicabut sampai akar. Sehingga akar teki ini akan mengganggu pertumbuhan dari perakaran tanaman. Ini nanti kita cabut. Kemudian penebaran dolomit. Setelah penebaran dolomit, kita kocor dengan POC sehingga dengan dolomit itu akan mengikat keasaman tanah. Setelah itu dimasukkan mikroba, dan mikrobalah yang menjaga tanah agar selalu gembur tapi subur dan pH akan stabil. Jadi pH itu identik dengan mikroba yang bercukup. Ketika pH tanah ngedrop, maka mikroba di dalam tanah itu jumlahnya kurang dan pasti tanah tidak subur. Sehingga ketika kita aplikasikan pemupukan, pupuk tidak akan terserap baik oleh tanaman. Nah, salah satu solusinya adalah Aracis pintoi. Pola penebaran di Aracis pintoi cukup kalian tanam seperti ini. Setelah ini, kemudian nanti di musim hujan, kalian pindahkan, ambil perakarannya ke blok-blok yang lain yang belum tertanam Aracis pintoi seperti ini. Nanti akan merambat. Namun, ketika ini tidak ditanami Aracis pintoi, maka nanti akan tumbuh rumput. Maka ini nanti tambahkan, ambil perakaran Aracis sampai ke akar-akarnya, terus kemudian tanam jarak 30-40 cm di saat musim hujan. Kalau bukan di saat musim hujan, jangan, karena nanti kalian akan keteteran masalah air. Dan ketika irigasi kalian sudah ada di masing-masing pohon ini, artinya selesai. Tanaman kalian bisa dipastikan akan optimal.